karena Anwar Usman Assalamualaikum sudah tidak warahmatullahi lagi wabarakatuh. Halo diperkenankan sahabat MPC, mengikuti semoga sehat sengketa selalu hasil ya. Ini pilpres berdasarkan pakar putusan hukum tata Majelis negara Bang Kehormatan Mahkamah Denny Indrayana Konstitusi. ya Dari memprediksi 8 ini permohonan paslon tersisa 03 dan 6 01 orang ya lama akan dan 2 dikabulkan orang oleh baru. MK. 2 orang Ini baru itu bakalan yang saya seru maksud ya. Tapi adalah sebelumnya prediksi Ridwan Indrayana ini Mansur bukan yang hanya menggantikan Pak dilandaskan Memohon Sitompul berdasarkan dan juga prediksi Arsul Sani argumentasi yang dan juga alat menggantikan bukti, tetapi Wahidudin Adam. melihat Dari sisa komposisi 6 persidangan itu ataupun sebenarnya hakim yang 3 menyidangkan firm menolak terkait putusan pengabulan 90. 3 gugatan itu adalah Ketua sidang yang kali Soehartoyo ini yang tanpa hakim memberikan konstitusi putusan Anwar NU Usman menolak katanya. legal standing Tapi Almas seperti apa Takbiru pada saat penjelasan itu. dari pakar hukum tata Dan negara kita ini? membaca dengan seksama Kita mau lihat dulu dissenting ya, opinion yang yang sangat lugas hari ini dari live Saldi tadi Isra dan dihadiri juga oleh Wakil Ketua Hidayat. Hukum Prabowo Jadi Gibran kalau ya, kita Bang lihat Bang itu Oto posisinya Hasibuan. 3 Jadi kok menolak bisa bakalan menang putusan nih ya 90. gugatan 3 yang ataupun lain permohonan yang dari clear MK putusannya ya. Mari dari kita dengar awal dulu dan terus sampai videonya ujung dari di statement semua Bung yang terkait pakar dengan hukum tata persoalan negara ini, umur Bang itu Indrayana. Jadi ini. kalau kita menganalisa suatu putusan dan memprediksi, salah satu cara atau metodenya adalah melihat kecenderungan hakim, posisinya seperti apa. Kalau dalam pilpres biasanya hakim itu cenderung progresif, artinya tidak semata-mata menjadi memang kalkulator, maka dia menguntungkan 01 dan 03. Sebaliknya kalau dia cenderung hanya prosedural, maka dia akan sejalan dengan argumentasi yang dibangun oleh pasangan calon nomor 2. Nah, kalau kita melihat putusan 90 saja, maka dari 8 hakim yang tersisa, karena Anwar Usman sudah tidak lagi diperkenankan mengikuti sengketa hasil pilpres berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dari 8 ini tersisa 6 orang lama dan 2 orang baru. 2 orang baru itu yang saya maksud adalah Ridwan Mansur yang menggantikan Pak Memohon Sitompul dan juga Arsul Sani yang menggantikan Wahidudin Adam. Dari sisa 6 itu sebenarnya 3 firm menolak putusan 90. 3 itu adalah Ketua Soehartoyo yang memberikan putusan NO menolak legal standing Almas Takbiru pada saat itu. Dan kita membaca dengan seksama dissenting opinion yang sangat lugas dari Saldi Isra dan Arif Hidayat. Jadi kalau kita lihat itu posisinya 3 menolak putusan 90. 3 yang lain yang clear putusannya sudah dari awal dan terus sampai ujung di semua yang terkait dengan persoalan umur itu adalah Guntur Hamzah. 2 yang lain, Profesor Eni dan juga Daniel Yusmik itu diklaim mendukung putusan 90, tapi sebenarnya tidak. Daniel Yusmik dan Eni Nurbaningsih sebenarnya membatasi yang bisa ikut dalam pemilihan presiden itu adalah kepala daerah pada level provinsi atau hanya gubernur. Jadi sebenarnya tidak membuka ruang bagi kepala daerah yang lain, wali kota ataupun bupati. Baik, Bang Nah, Denny. kalau posisinya anggaplah tetap 3-3, maka yang akan menentukan adalah posisi yang baru, Arsul Sani dan Ridwan Mansur. Satu unsur dari keterpilihan DPR, Pak Ridwan Mansur adalah wakil dari Mahkamah Agung. Nah, untuk kemudian salah satu pihak itu bisa menang kalau terbagi 4-4. Kalau 5-3 jelas ya, 6-2 jelas, 7-1 jelas, 8-0 jelas. Tapi kalau terbagi 4-4, maka kubu yang dianggap menang berdasarkan pasal 45 Undang-Undang MK adalah di mana ada pimpinan. Dalam hal ini ada Pak Soehartoyo. Nah, kalau di antara 2 yang tersisa ini terbagi 2 saja, maka posisinya 4-4 dan di mana letak Pak Hakim Soehartoyo itulah posisi kemenangan
yang menjadi penentu Baik, Bang Denny putusan Indrayana. MK dalam Pilpres 2024 ini. Kira-kira demikian. Baik, ini Bang Oto Hasibuan juga sudah bergabung. Bang Oto, bisa ditanggapi bahwa perkiraan Bang Denny dari rekam jejak, latar belakang dari 8 hakim ini sepertinya tadi ada peluang 01 dan 03 termasuk dari akan dikabulkan komposisi gugatannya. Bang Oto, masuk akal Bang Oto? hakim ya. Tapi kita dengar dulu statement dari Pak Wakil Ketua Hukum ya. Kalau saya melihat ya setelah mempelajari permohonan-permohonan dari 01 maupun 03 yang selalu saya katakan itu adalah salah kamar, saya yakini ini 8-0 nanti hakimnya, karena saya sih tidak pernah mikir siapa hakimnya, ya kan? Saya tidak pernah berpikir begitu. Saya anggap mereka itu semuanya adalah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan secara adil. Jadi kalau saya perkirakan, karena eksepsi yang kita ajukan ini adalah eksepsi absolut dan eksepsi cacat formil, di mana permohonannya ini seharusnya tidak diajukan ke MK tapi harus ke Bawaslu, saya yakin mungkin perkiraan saya sih itu 8-0 ya. Semuanya hakim-hakimnya 8 orangnya itu akan setuju bahwa ini tidak bisa masuk ranah DMK. Itu perkiraan saya. Jadi yakin betul itu saya soal itu. Karena saya pikir kita kan menganut prinsip hukum positif kan gitu. Kita harus menegakkan hukum acara yang berlaku. Jadi hukum acara itu sebagai pedoman untuk bisa menegakkan suatu keadilan. Gak mungkin suatu keadilan dapat dicapai dalam suatu perkara apabila hukum acaranya itu tidak ditaati. Jadi saya yakin dan percaya Mahkamah Konstitusi pasti mentaati hukum acara, dan dengan mentaati hukum acara maka maka seharusnya putusan mereka itu menyatakan permohonan mereka ini salah kamar, dengan kata lain secara hukum dikatakan bahwa tidak pada tempatnya. Kedua, permohonan mereka ini juga tidak menyebutkan berapa suara yang diperoleh oleh mereka. Jadi kalau dia mengatakan diskualifikasi orang lain, lantas dia berapa gitu loh. Kalau dikatakan orang umpamanya kita punya 0, lantas dia punya suara berapa? Dia sendiri juga tidak bisa menyebut loh. Jadi bagaimana dia bisa berperkara di Mahkamah Konstitusi, mengajukan gugatan mengatakan orang lain itu harus didiskualifikasi, tapi pemohon sendiri tidak bisa menentukan suara dia berapa. Jadi kan nggak mungkin kan gitu. Jadi kalau kita berperkara, kalau kita katakan bahwa rumah itu adalah milik saya, kan harus saya katakan bahwa itu rumah milik saya. Dia tidak bisa mengatakan itu tidak rumah kamu, harus kau sebutkan itu tidak rumah kamu dan itu milik saya dan ini buktinya. Sama dengan di sini, dia bilang bahwa kamu diskualifikasi, tapi tidak dikatakannya suara dia berapa gitu loh. Jadi saya pikir ya, saya yakinilah dari segi logika gampang pun, saya yakini Mahkamah Konstitusi itu 8-0 lah menurut saya ya, begitu. Oke. Bang Oto yakin 8-0 begitu untuk Mahkamah Konstitusi. Lantas bagaimana kalau tadi Bang Denny menyebutkan dilihat dari rekam jejak sebelumnya, track record sebelumnya, ini kayaknya bisa setengah-setengah nih Bang Oto. Gimana melihat soal ini 4-4 tadi? Saya tidak pernah berprasangka buruk kepada Mahkamah Konstitusi. Saya berprasangka baik. Apapun yang terjadi, saya yakini mereka inilah hakim-hakim yang sudah dipercaya oleh rakyat Indonesia memutus suatu perkara seperti ini. Jadi kalau kita melihat komposisi hakim bersangka buruk, ini susah. Jadi seakan-akan ada keberpihakan kepada pihak tertentu seperti itu. Saya harus melihat bahwa dia harus berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Nah, dengan berasumsi bahwa mereka itu adalah jadi intinya yang disampaikan Bu Oto ini kepada hukum dan kebenaran, maka saya yakin dan percaya bahwa putusannya itu harus akan adil. Nah kalau mereka mau adil, saya kira 8-0 gitu loh. Karena tidak bisa umpamanya aku pro si A dan sebagainya. Ini kan bukan pertandingan sepak bola gitu.